Tapi yang jelas, puasa nisfu Sya'ban nggak wajib. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang mengatakan, hidupkan malamnya, puasalah di siang harinya. Seakan-akan ada perintah wajib di sini dari Nabi SAW. Enggak, jemaah. Yang wajib itu puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa yang wajib. Dulu pernah ada puasa wajib sebelum diwajibkannya puasa. Dari riwayat yang mengatakan Nabi SAW puasa full di bulan Sya'ban. Ibn Dihya Al-Kalbi yang mengarang kitab tadi, beliau menguatkan memang Nabi full puasa di bulan Sya'ban. Nyambung puasa beliau dengan bulan Ramadan. Jadi bukan khusus dengan nisfu Sya'ban. Walaupun yang sahih dengan puasa Sya'ban ini adalah berusaha untuk memperbanyak puasa dan tidak satu bulan full. Maka bagi orang yang ingin mengikuti Rasulullah SAW, ya udah engkau puasa. Kapan? Ya puasa hari ini. Kita dianjurkan puasa tiap tengah bulan, 13, 14, 15, itu sunnah. Gitu. Ya kita puasa. Bukan karena nisfu Sya'ban, karena memang ini di bulan Sya'ban, dan ini memang tengah bulan. Tengah bulan kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Malam ini malam 12. Anda mau puasa mulai tanggal 11, silahkan. Anda mau puasa nanti setelah tanggal 15 baru Anda mau puasa. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban jangan puasa. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadis itu mansukh, dihapuskan karena buktinya Nabi SAW puasa full. Ada hadis-hadis yang melarang untuk puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti setelah nisfu Sya'ban masih boleh puasa. Tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat buat orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, maka setelah nisfu Sya'ban nggak usah puasa dia. Jadi malah dilarang puasa. Kalau dia pertengahan awal itu nggak puasa, maka pertengahan akhir dia nggak puasa. Nggak boleh puasa. Jadi seperti itu. Ahibati fillah, ingat, yang mau puasa silahkan. Tapi bukan hanya nisfu Sya'ban. Artinya kita tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban. Tapi kita puasa di bulan Sya'ban secara lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya ahibati fillah, mungkin kita melihat ada banyak pemandangan yang dari satu kampung ke kampung lainnya berbeda-beda kegiatan mereka di nisfu Sya'ban. Bagaimana sih cara kita menasihati? Yang pertama, kalau kita bicara membacakan Al-Quran di air, kemudian kita meminumnya, nggak apa-apa. Itu termasuk ruqyah gitu loh. Ruqyah dengan Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah mengkhususkannya di sini. Dikhususkan, dibawa ke masjid airnya, berkaitan dengan meyakini malam nisfu Sya'ban tadi. Padahal mereka meyakini nisfu Sya'ban ini malam penentuan ajal loh jemaah. Makanya doanya doa minta panjang umur ya, minta murah rizki. Karena mereka berpendapat malam ini malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Padahal nggak benar. Itu tugas kita sesama muslim. Tadi sudah ada singgung di akhir kajian, maksudnya kita watawasau bil haq. Kita sampaikan umpamanya dari kepada teman kita, tetangga kita, cobalah kalau memang Anda yang kepingin ikut gitu ya acara, cuma Anda sampai sekarang belum dapat gitu penjelasannya tentang bagaimana sih Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban. Bagaimana kegiatan yang terjadi di Masjid Nabawi di masa Nabi SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, di masanya Abu Bakar, di masanya Umar, di masanya Ali, di masanya Utsman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib. Kita perlu tahu gitu loh. Kalau ternyata enggak, mereka benar, mereka gitu juga dulu. Jadi masa Nabi SAW itu sahabat pada ke masjid, bawa air, kemudian Nabi memimpin baca Yasin 3 kali, berdoa loh. Kalau mereka mengamalkan itu, ya kita amalin gitu. Sehingga kita juga ingin dekat sama Allah gitu loh. Bukan cuma antum yang kepingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Anda juga kepingin. Cuma kan berapa banyak orang yang ingin kebaikan, ingin pahala, tapi jalannya mungkin kurang tepat. Sehingga mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menggugah mereka jemaah. Karena terus terang hal-hal ini kadang-kala menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang sudah turun-temurun sehingga jadi sunnah. Tadi ceritanya Ibn Dihya Al-Kalbi tanya, kapan sih acara sholat malam nisfu Sya'ban itu mulai kapan adanya? Ternyata mulai tahun 448 gitu loh. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan kejadiannya ternyata tidak disengaja. Tidak disengaja. Dia orang Ibn Hamra tadi, orang dari Nabulsi yang bacaannya bagus, dia jadi imam, sholat sendiri dia jadi imam. Kemudian ada yang ikut, orang kedua, orang ketiga, keempat, akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap sunnah oleh masyarakat di Damaskus, di Baitul Maqdis itu. Padahal sebelum itu nggak pernah ada. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW.